Halo, selamat datang di tutorial Adobe Photoshop CS3. Pada tutorial bagian pertama ini, saya akan coba menjelaskan tentang dasar-dasar Adobe Photoshop CS3, mulai dari cara membuka aplikasi Adobe Photoshop, membuat lembar kerja baru, menyimpan dengan format PSD, dan menutup aplikasi Adobe Photoshop. Kita akan langsung mulai. Untuk membuka aplikasi Adobe Photoshop, kalian bisa mengklik menu Start yang biasanya ada di pojok kanan bawah. Setelah itu pilih All Program, cari menu Adobe Photoshop CS3 atau Adobe Master Collection bila kalian ada di lab. Setelah itu kalian bisa menemukan aplikasi atau menu Adobe Photoshop CS3. Nah, karena saya menggunakan Windows 8, saya akan coba dengan cara menggeser mouse saya ke sebelah kanan. Lalu saya cari di Start Adobe Photoshop CS3. Nah, ini softwarenya atau aplikasinya. Adobe Photoshop CS3 ditandai dengan icon berlogo PS seperti ini dengan background berwarna biru, Adobe Photoshop CS3. Nah, ini saya coba klik. Dia akan membuka aplikasi Adobe Photoshop CS3. Ya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Adobe Photoshop CS3. Saya akan coba menjelaskan bagian-bagian dari Adobe Photoshop CS3. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa melihat di buku halaman 4, buku pegangan muatan lokal halaman 4. Di sana juga bisa sudah dijelaskan tentang bagian-bagian dari Photoshop CS3. Yang pertama, di bagian atas, di sana ada kontrol menu atau menu bar. Di sini atau menu bar ini digunakan untuk navigasi menu-menu yang ada di Photoshop untuk memberikan efek atau untuk menyimpan dokumen, menutup aplikasi dan segala macamnya. Kalian bisa menemukan di menu bar di atas ini. Lalu berikutnya di sebelah kiri, di sana ada toolbox. Toolbox inilah yang akan kita gunakan untuk mengolah gambar di Photoshop. Mulai dari Move Tool untuk memindahkan gambar, Brush Tool untuk membuat coretan kuas, dan lain sebagainya, semua ada di sebelah kiri layar kalian. Berikutnya, di bawah dari menu bar, di sana kalian bisa menemukan option bar. Option bar ini adalah pilihan lanjutan dari menu bar yang kalian pilih. Jadi ketika kalian misalkan mengklik Brush Tool, maka di option bar di sini kalian bisa menemukan brush apa yang bisa kalian gunakan. Lalu dia akan secara otomatis berubah ketika kita gunakan tools yang lain. Misalkan ketika saya klik gradient atau pen bucket, dia akan berubah seperti ini. Nah, ketika saya klik eraser tool, dia akan berubah seperti ini. Jadi option bar di sini digunakan untuk melakukan settingan lanjutan dari toolbar yang akan kita gunakan, tools yang akan kita gunakan. Lalu di sebelah kiri, di sebelah kanan layar, kalian bisa temukan di sini semua dinamakan palet. Jadi sebelah kanan layar ini, apa yang ada di sebelah kanan, semua dinamakan palet. Nah, misalkan di sini ada palet layer, ada palet channel, ada palet path, switch, style, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita akan coba membuat sebuah lembar kerja baru. Untuk membuat sebuah lembar kerja baru di Adobe Photoshop CS3, kalian bisa masuk ke menu File, lalu kalian bisa temukan di sana New, atau kalian juga bisa menggunakan shortcut CTRL plus N di keyboard. Nah, kita coba membuat sebuah lembar kerja baru. Ya, kalian akan dihadapkan dengan Windows baru, Windows lembar kerja baru. Di sini kalian bisa membuat settingan nama dari lembar kerja kalian. Lalu untuk preset ini kita akan lebih banyak menggunakan preset settingan custom. Nah, setelah itu width dan height-nya ini bisa kalian isi, bisa kalian rubah sesuai dengan nanti permintaan lembar kerja yang akan kita buat di kelas. Lalu untuk resolution ini kita coba sepakati bahwa resolution standar yang kita gunakan adalah 150 pixel per inch. Jadi ini yang akan kita gunakan di kelas, 150 pixel per inch. Jadi ketika kita membuat lembar kerja baru,
resolusi yang kita gunakan adalah 150 pixel per inch. Setelah itu color mode-nya di sini kalian bisa set RGB color dan di set menjadi 8 bit. Nah, seperti ini. Background kontennya kalian set white. Nah, setelah ini kalian setting, kalian bisa klik tombol OK yang ada di pojok kanan atas. Nah, nanti secara otomatis Photoshop akan membuat sebuah lembar kerja baru dengan warna latar berwarna putih. Sekarang kita akan coba memasukkan sebuah objek teks ke dalam lembar kerja yang telah kita buat. Untuk memasukkan objek teks, kalian bisa menggunakan toolbox yang ada di sebelah kiri layar. Kita akan menggunakan toolbox horizontal type tool. Kalau bisa kalian lihat di sini, horizontal type tool ditandai dengan huruf T, icon berlogo T. Kita klik. Nah, berikutnya pada option bar kita coba merubah bentuk hurufnya menjadi huruf Became Script Pro. Ini tulisan sambung. Saya coba klik. Nah, setelah itu kita klik di bagian lembar kerja kita, boleh di atas atau di bawah atau di tengah. Ini terserah mau di mana. Saya coba klik di tengah. Nah, sepertinya tulisannya terlalu besar. Kalau kalian lihat di sini ada kursor yang terlalu besar. Kita coba kecilkan tulisannya, di set menjadi 24. 18. Ya, ini cukup. Lalu warna dari teksnya kita rubah. Jangan warna kuning, kita coba merubah menjadi warna merah. Ya, ini color picker saya coba rubah warna merah. Lalu setelah dirubah warna merah, saya klik OK. Nah, setelah itu saya coba tuliskan sebuah teks. Kalau kalian lihat di sini paragrafnya dari kiri ke kanan, paragraf tengah, atau dari kanan ke kiri. Kita mau teksnya itu dari kiri ke kanan. Artinya untuk paragraf ini kita setting yang ini, dari left line text. Jadi kita klik di sini. Ya, langkah berikutnya saya coba tuliskan teks di sini. Misalkan nama saya Yogi. Nah, ini terlalu kecil. Kita coba perbesar ukurannya. Kita blok teksnya. Lalu ukurannya jangan 18, kita set jadi 36. Ya, kurang besar, kita set jadi 72. Ya, cukup. Ini teks 72. Nah, setelah kalian selesai menuliskan teks, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengklik toolbox move tool. Dia dilambangkan dengan icon tanda panah seperti yang di atas ini. Nah, ini kita klik. Nah, setelah itu move tool ini gunanya untuk memindahkan objek yang ada di dalam lembar kerja. Nah, ini ketika saya klik, saya bisa pindahkan dia mau di atas atau di bawah. Ya, saya coba letakkan di tengah seperti ini. Nah, sekarang setelah kita membuat teks, kita akan menyimpan lembar kerja yang sudah kita edit, yang sudah kita masukkan teks ini. Kita coba simpan. Untuk menyimpan dokumen, kalian bisa masuk ke menu file. Lalu bisa kalian temukan di situ submenunya save, atau kalau kalian ingin menggunakan shortcut, kalian menggunakan Ctrl plus S di keyboard. Nah, ini saya klik save. Ya, secara default format yang digunakan oleh Photoshop adalah PSD. Photoshop PSD ini keuntungannya ketika kita menyimpan dengan format PSD, ini berekstensi belakang PSD, kita bisa mengedit tulisan yang telah kita buat atau objek yang telah kita buat. Kita bisa edit sehingga ketika aplikasi Photoshop kita close, lalu beberapa hari kemudian mungkin kita ingin mengedit desain yang telah kita buat, kita masih bisa mengedit, melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya sudah kita kerjakan gitu. Jadi tanpa harus mengulang dari awal. Itu keuntungan ketika kita menyimpan dengan format PSD. Nah, ini saya coba kasih nama Yogi. Saya simpan di desktop. Ini saya klik desktop. Nah, setelah itu saya klik save. Ya, ketika kalian dihadapkan dengan Windows Photoshop Format Option, kita klik saja OK tanpa harus ada yang dirubah. Nah,
Lalu sekarang kita coba menutup aplikasi Adobe Photoshop kita. Untuk menutup Adobe Photoshop ada beberapa cara. Salah satunya kalian bisa klik menu file, lalu di paling bawah di situ ada exit. Atau kalau kalian menggunakan shortcut, kalian bisa tekan Ctrl plus key di keyboard. Lalu cara berikutnya kalian juga bisa klik tombol silang yang ada di atas, tombol close. Nah, ini saya coba klik. Ya, aplikasi Photoshop telah ditutup. Nah, ini adalah file PSD yang tadi saya buat. Gitu. Dia ikonnya berbentuk Photoshop PS seperti ini, icon Photoshop. Dan ketika saya buka, saya klik 2 kali, dia akan membuka aplikasi Adobe Photoshop. Dan teks yang tadi saya tuliskan, teks Yogi, bisa diedit dengan cara klik horizontal type tool lagi. Lalu saya klik di tengah, saya tambahkan misalkan strip seperti ini. Nah, lalu saya klik move tool untuk memindahkan teks. Ya, jadi apa yang telah kita kerjakan walaupun aplikasinya sudah ditutup, masih bisa kita lanjutkan. Itu keuntungan ketika kita menyimpan file PSD. Sampai sini dulu untuk tutorial pertama kita. Kita tadi sudah membahas tentang cara membuka aplikasi Adobe Photoshop, membuat lembar kerja baru, lalu kita sudah berkenalan dengan tampilan dari Photoshop, user interface Photoshop. Kita sudah membuat lembar kerja baru, menuliskan teks, dan menutup Photoshop. Semoga tutorial ini bermanfaat. Selamat belajar.